Ini tahapan rekonsiliasi data penyaluran bantuan bersama dengan bank penyalur diketahui telah selesai. Nah teman-teman, ini adalah informasi yang sangat berguna atau sangat menyegerakan hati kita yang sedang menunggu untuk pencairan BLT BPJS di tahun 2021 ini. Halo teman-teman semua dimanapun berada, senang sekali dapat berjumpa kembali bersama saya Mikhail Sumigar. Nah, dan harapan saya semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan kembali lagi berbagi kepada teman-teman mengenai update berita BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021 ini. Nah teman-teman, di dalam video kali ini bersama-sama kita akan bedah apa saja 7 fakta perjalanan BLT BPJS Ketenagakerjaan dari akhir tahun 2020 sampai pada tahun 2021 ini yang sudah memasuki pertengahan tahun namun belum juga kunjung dicairkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 ini akan dicairkan. Nah baik teman-teman, sebelum kita masuk pada artikel juga, saya akan ingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel saya, bisa berikan saya like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman terus update berita terbaru mengenai BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021 ini. Dan yang sangat menguntungkan juga bahwa teman-teman akan menjadi salah satu orang pertama yang mengetahui akan pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021 ini ketika dicairkan, karena saya akan langsung memberikan beritanya. Nah baik teman-teman, sekarang kita langsung masuk pada artikel kita dengan judul 7 fakta BLT subsidi gaji sebesar 2,4 juta rupiah masuk rekening. Nah teman-teman, sekedar informasi lagi bahwa di channel Mikhail Sumigar saat ini banyak memberikan referensi video tutorial cara meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Hingga bagi teman-teman yang membutuhkan dana talangan sangat tepat untuk mengunjungi channel Mikhail Sumigar, karena di situ banyak informasi atau video mengenai bagaimana cara kita mendapatkan pinjaman uang online secara cepat dan tentunya aman karena sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah baik teman-teman, sekarang kita langsung masuk pada pembahasan artikel kita kali ini. Pemerintah menyatakan akan segera mencairkan sisa dana bantuan subsidi upah atau BSU atau yang lebih kita kenal dengan BLT subsidi gaji tahun 2020 di tahun ini. Setelah terkendala proses pendataan, saat ini tahapan rekonsiliasi data penyaluran bantuan bersama dengan bank penyalur diketahui telah selesai. Nah teman-teman, ini adalah informasi yang sangat berguna atau sangat menyegerakan hati kita yang sedang menunggu untuk pencairan BLT BPJS di tahun 2021 ini. Realisasi penyaluran BSU hasil rekonsiliasi sebesar 98,89%. Alhamdulillah hasil rekonsiliasi ini dapat dicapai berkat dorongan, dukungan, dan bimbingan dari tim BPK RI selama proses pemeriksaan laporan keuangan Kemenaker, kata Direktur Kelembagaan Kerjasama Hubungan Industrial atau KKHI Kemenaker, yaitu Bapak Aswansyah. Walaupun begitu, Kemenaker sampai saat ini belum menetapkan waktu pasti pencairan bantuan senilai 2,4 juta rupiah atau 2.400.000 rupiah ini terkait pencairan BLT subsidi gaji tahun 2021. Nah teman-teman, berikut beberapa fakta menarik yang dirangkum oleh Okezone Sabtu tanggal 22 bulan 5 atau bulan Mei tahun 2021 ini. Untuk fakta yang pertama teman-teman ialah BLT subsidi gaji akan cair bulan 2021. Nah, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker sempat menargetkan bahwa pencairan BLT akan dilaksanakan pada bulan Juni 2021 mendatang. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka dalam mengelola anggaran tersebut. Nanti setelah Lebaran atau Juni atau Juli, yang penting intinya kita udah berusaha untuk memperjuangkan. Mereka yang belum dapat harus clear dulu katanya, kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, yaitu Bapak Aswansyah kepada Okezone Minggu tanggal 20 bulan 4 tahun 2021. Nah dan untuk fakta yang kedua ialah pencairan BLT subsidi gaji terlalu lama. Ada apa? Menurut pengamatan IT Heru Study, lambatnya pencairan BLT subsidi gaji karena terkendala data-data penerima. Masalahnya krusial, ini membuat pemerintah belum berani pasang target pencairan. Data valid menurutnya menjadi kendala besar di negeri ini. Nah teman-teman, artinya di sini untuk mendapatkan data valid penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan itu adalah masalah pertama yang menjadi keterlambatan dalam penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan yang molor sampai saat ini, yang sudah mendekati pertengahan tahun 2001 namun belum juga kunjung dicairkan. Nah baik teman-teman, kita lanjut. Selain data berbeda antara lembaga, kualitas data juga tidak valid karena data lama yang tidak diupdate atau bukan dari sumber langsung, ujar Heru saat dihubungi Okezone di Jakarta.
Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada fakta yang ketiga. Fakta ketiga ialah fakta satu data disinyalir bisa jadi solusi perbaikan pendataan. Menurut Heru, ini menjadi alasan pemerintah perlu segera merealisasikan program satu data. Kondisi sekarang ini membuat kebijakan satu data perlu segera direalisasikan, ujarnya. Presiden Joko Widodo melalui Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menginginkan agar pemerintah bisa melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan bagi pakaikan, dengan harapan tidak akan terjadi perdebatan mengenai perbedaan data antara instansi pemerintah. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada halaman yang kedua untuk melihat fakta yang berikutnya. Fakta keempat ialah data pekerja terdampak COVID-19 tidak terekam dengan baik. Pengamat ekonomi dari Indef Nailul Huda mengatakan, salah satu kelemahan pemerintah memang dalam penyediaan data. Dasar masyarakat terdampak COVID-19. Terbukti data masyarakat tidak terekam dengan baik. Salah satu contohnya adalah perbedaan data Kemenaker dengan BPS yang perbedaan datanya cukup jauh soal data tenaga kerja yang terdampak dari COVID-19. Dampak krusial karena penerima BLT gaji ini sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat dengan gaji atau upah di bawah 5 juta rupiah per bulan. Kalau tidak salah pendaftarannya pun dari kantor setelah itu diverifikasi oleh tim Kemenaker, ujar Huda saat dihubungi Okezone di Jakarta tanggal 10 bulan 5 tahun 2021 baru-baru ini. Fakta yang kelima ialah dampak tidak jelas kevalidannya. Lebih lanjut, dia mempertanyakan siapa yang akan menjamin data-data pemerintah selama ini valid. Lantas bagaimana nasib pekerja di sektor informal UMKM? Maka tidak ayal lagi data BLT gaji menjadi amburadul dan tidak jelas kevalidannya. Kalau valid kenapa harus molor sampai setahun begini, tegas pengamat ekonomi Indel Halul Huda. Dan untuk fakta yang keenam ialah keputusan pencairan BLT gaji tunggu Sri Mulyani. Dia menjelaskan pihaknya sudah mengajukan dana sisa BLT subsidi gaji tahun 2020 ke Kementerian Keuangan atau Kemenko. Nantinya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani akan segera dicairkan kepada para pekerja yang belum menerima BLT subsidi gaji tahun 2020 yang lalu. Terkait dengan sisa BSU BLT yang belum tersalurkan, Kemenaker berupaya untuk mengusulkan kepada Kemenko agar dapat disalurkan kembali di tahun ini atau tahun 2021. Tentu hal ini harus mendapat persetujuan Kemenko atau Kementerian Keuangan dan sesuai dengan regulasi keuangan negara, ujarnya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada fakta yang terakhir atau fakta yang ketujuh. Kemenaker ajukan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dia menyebut setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenko atau Kementerian Keuangan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila usulan tersebut disetujui, Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan akan berkoordinasi menuntaskan penyaluran BSU bagi para penerima BSU yang sudah terdaftar namun memang belum menerima BSU akibat berbagai sebab, ujarnya. Nah teman-teman, ini adalah beberapa fakta yang dapat saya share kepada teman-teman mengenai BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 ini yang belum juga kunjung dicairkan. Nah teman-teman, kita berharap bersama agar supaya pencairannya dapat segera dilakukan. Nah, dan sebelum kita berpisah, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel ini, bisa berikan saya dukungan berupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman terus mendapat berita terbaru dan terupdate mengenai BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021 ini. Dan teman-teman juga akan menjadi orang pertama yang mengetahui apabila akan dicairkan BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021 ini. Nah baik teman-teman, terima kasih dan sampai kita berjumpa pada video saya selanjutnya.